Indonesia nggak bakal kemakan bujuk rayu oleh Cina. Indonesia pilih kembangkan Pulau Natuna seorang diri. Cina mengajukan proposal pembangunan bersama di Laut Cina Selatan kepada Indonesia. Dikutip dari The Interpreter pada hari Senin, pembangunan bersama jelas merupakan istilah yang salah ketika Cina tidak memiliki saham legal di wilayah Indonesia. Indonesia telah lama memperjelas posisinya sebagai negara non-penggugat di Laut Cina Selatan, dengan menyatakan kepentingan utamanya dalam perselisihan tersebut adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut dengan bertindak sebagai perantara yang jujur. Namun hal ini tidak menghentikan Cina untuk berusaha menjerat Indonesia dalam visinya sendiri untuk Laut Cina Selatan. Cina telah mengajukan beberapa proposal pembangunan bersama di Laut Cina Selatan sejak tahun 2017, terutama ditujukan kepada Filipina dan Vietnam. Akan tetapi Indonesia juga menjadi unggulan jadi tujuan utama dari Cina. Cina mengusulkan pembentukan Smartly Research Management Authority atau SRMA dengan keanggotaan yang tidak hanya dari negara-negara penuntut yang bersengketa, yaitu Brunei, Cina, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, akan tetapi juga Indonesia. Wai Gauki dari Universitas Fudan berpendapat dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun yang lalu bahwa tujuan Cina adalah memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan wilayah yang damai dan stabil, serta pengembangan hubungan baik dengan negara-negara pesisir lainnya dan mengurangi perselisihan antara Cina dengan Amerika Serikat di wilayah yang disengketakan. Namun dengan mengajukan Indonesia bergabung dengan SRMA, tampaknya Beijing belum mendengar pesan dari Jakarta. Penerbitan serangkaian catatan diplomatik antara kedua negara baru-baru ini membuat jelas Indonesia waspada terhadap niat Cina. Dan memang demikian, Indonesia tidak boleh melibatkan proposal apapun dari Beijing terkait dengan pembangunan bersama di Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia jelas bahwa ia bukan penggugat atas fitur apapun di Laut Cina Selatan, sehingga tidak ada batas maritim yang tertunda dengan Cina. Meskipun demikian, Cina secara sepihak bersikeras bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen di lepas pantai Pulau Natuna tumpang tindih dengan klaim Cina yang disebut 9 garis putus-putus. Indonesia secara konsisten menolak klaim tersebut. Putusan Pengadilan Internasional pada tahun 2016 yang menegaskan bahwa garis 9 garis putus-putus Cina tidak memiliki dasar hukum internasional yang mendukung posisi Indonesia. Untuk alasan ini saja, tidak ada dasar bagi Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian pembangunan apapun dengan Cina. Namun lebih dari itu, untuk menciptakan pembangunan bersama di wilayah yang disengketakan, Cina diharuskan memiliki klaim yang sah berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Bekerja sama dengan Cina sama saja dengan memvalidasi klaim Laut Cina Selatan, sebuah langkah yang akan sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Cina tidak pernah menanggapi permintaan diplomatik Indonesia yang meminta klarifikasi melalui 9 garis putus-putus. Dalam artikelnya, Waigo menulis bahwa Beijing sengaja mempertahankan ambiguitas tentang koordinat dan dasar hukum dari garis putus 99 dalam upaya untuk menghindari eskalasi dalam sengketa dan menjaga hubungan dengan penuntut ASEAN. Ini tampaknya interpretasi yang murah hati. Bahkan jika dia mengakui bahwa jika Cina mengambil tindakan militer lebih lanjut di wilayah yang disengketakan, hubungannya dengan penuntut ASEAN akan semakin memburuk. Tidak ada alasan untuk mengharapkan kebijakan ini agar 9 garis putus-putus akan segera berubah. Dan selama masih ada ambiguitas tersebut, tidak ada kemungkinan iktikat baik dari Cina dalam menegosiasikan usulan pembangunan bersama dengan Indonesia. Berdasarkan hukum internasional, Indonesia berhak atas hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusifnya di perairan sekitar Pulau Natuna dan berhak atas sumber daya yang ada di daerah tersebut. Jika Indonesia menyetujui proposal pembangunan bersama di bawah SRMA, kemungkinan besar Indonesia akan kehilangan hak kedaulatannya di dalam zona ekonomi eksklusif tersebut karena akan ada otoritas manajemen sumber daya untuk mengatur eksplorasi wilayah pengembangan bersama. Setelah serangkaian insiden dengan Cina di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo memperkuat posisi Indonesia di kawasan ini dengan fokus pada 3 program utama, yakni wisata bahari, energi, dan pertahanan.
Jakarta lebih baik fokus mengembangkan Kepulauan Natuna sendiri daripada bergabung dengan Cina. Perilaku Tiongkok dalam mengawal kapal penangkap ikan ilegal di zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara sering meningkat seiring dengan meningkatnya penegakan hukum di Indonesia. Publik Indonesia semakin melihat Cina sebagai ancaman. Jika pemerintah berbaik dan tiba-tiba memulai pembangunan bersama dengan Beijing di daerah tersebut, kemungkinan besar pertentangan yang meluas bakal digaungkan. Salah satu alasan ini saja akan menimbulkan pertanyaan mengenai kearifan Indonesia dalam mengupayakan pembangunan bersama di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Secara keseluruhan, Indonesia jelas alasan ini menolaknya. Cina terus-terusan berusaha menjerat Indonesia dalam visinya sendiri untuk Laut Cina Selatan. Meski Indonesia telah lama memperjelas posisinya sebagai negara non-penggugat di Laut Cina Selatan, dengan menyatakan kepentingan utamanya dalam sengketa itu adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Upaya Cina untuk menjerat Indonesia dengan mengajukan beberapa proposal pembangunan bersama di Laut Cina Selatan sejak tahun 2017 terutama ditujukan kepada Filipina dan Vietnam tersebut. Langkah Cina yang menyeret Indonesia dalam pusaran konflik sengketa di wilayah itu menjadi sorotan kelompok think tank yang berbasis di Sydney. Bekerja sama dengan Cina sama saja dengan memvalidasi klaim Laut Cina Selatan, sebuah langkah yang akan sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Namun dengan mengajukan Indonesia bergabung dengan SRMA, tampaknya Beijing belum mendengar pesan dari Jakarta bahwa penerbitan serangkaian catatan diplomatik antara kedua negara baru-baru ini membuat jelas Indonesia sangat waspada terhadap niat buruk dari Cina. Dan memang demikian, Indonesia tidak boleh melibatkan proposal apapun dari Beijing terkait dengan pembangunan bersama di Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia sangat jelas bahwa Indonesia bukanlah penggugat atas fitur apapun di Laut Cina Selatan, sehingga tidak ada batas maritim yang tertunda dengan Cina. Meskipun demikian, Cina secara sepihak bersikeras bahwa zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan landas kontingen di lepas pantai Pulau Natuna tumpang tindih dengan apa yang disebut sebagai klaim No-Man's Land atau garis 9 putus-putus milik Cina. Indonesia secara konsisten menolak klaim Cina. Putusan Pengadilan Internasional pada tahun 2016 yang menegaskan bahwa klaim garis 9 putus-putus milik Cina tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum internasional yang mendukung posisi Indonesia. Untuk alasan ini saja, tidak ada dasar bagi Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian pembangunan apapun dengan Cina. Namun lebih dari itu, untuk menciptakan pembangunan bersama di wilayah yang disengketakan, Cina diharuskan memiliki klaim yang sah berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Cina tidak pernah menanggapi permintaan diplomatik Indonesia yang meminta klarifikasi perihal klaim garis 9 putus-putus.